Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas sejarah yang jujur aja menarik banget di balik salah satu ibadah paling sentral di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Pasti sering banget kan kita dengar perdebatan soal tarawih 8 atau 23 rakaat. Tapi, gimana kalau jawabannya ternyata bukan soal angkanya sama sekali? Nah, untuk benar-benar paham, yuk kita lacak bareng-bareng evolusi sholat ini dari awal banget, dari akarnya, dan kita lihat apa sih yang sebetulnya diceritakan oleh sejarah. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan lihat asal-usulnya, gimana di era Nabi, inovasi Khalifah Umar, lahirnya istilah tarawih itu sendiri, adaptasi para khalifah, dan terakhir kita tarik refleksinya. Oke, kita mulai dari bagian pertama. Asal-usul, sebuah anjuran bukan perintah. Kita mundur jauh ke masa Nabi Muhammad SAW. Jadi awalnya itu, salat ini namanya bukan tarawih loh, tapi Qiyam Ramadan. Intinya adalah anjuran untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Sifatnya anjuran bukan perintah wajib. Dan yang menarik, pada masa awal ini, jumlah rokaatnya tuh bervariasi banget antar sahabat. Ini nunjukin kalau dari awal memang sudah fleksibel. Seperti yang diriwayatkan Abu Hurairah, Rasulullah itu mendorong kita, memotivasi kita untuk Qiyam Ramadan, tapi beliau sangat hati-hati untuk tidak menjadikannya sebuah perintah yang tegas dan wajib. Nah, ini poin krusialnya. Beliau itu khawatir banget ibadah ini bakal dianggap wajib, sama seperti puasa. Khawatir juga orang mikir ini harus di masjid. Intinya, beliau takut ini jadi beban buat umatnya. Makanya ada kisah terkenal di mana beliau sengaja berhenti memimpin sholat berjamaah setelah beberapa malam. Kenapa? Ya itu tadi, karena khawatir orang-orang akan menganggapnya wajib dan malah jadi berat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua, era Nabi. Kualitas di atas kuantitas. Kalau tadi kita bahas anjurannya, sekarang pertanyaannya, gimana sih praktek sholat malam Nabi sendiri? Nah, di sini kita lihat fokusnya benar-benar beda. Siti Aisyah, istri beliau, meriwayatkan beliau tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan atau bulan lainnya. Tapi beliau menambahkan, dan jangan ditanya tentang kebagusan dan panjangnya. Ini artinya apa? Jumlah rakaatnya memang sedikit, tapi kualitasnya, kekhusyuannya, durasinya, itu yang luar biasa. Sekarang coba lihat angka ini, 662. Kelihatannya angka biasa aja kan? Tapi tunggu dulu, angka ini punya makna yang dahsyat. Itu adalah jumlah total ayat dari surah Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisa. Dan tahu nggak, ada riwayat dari sahabat yang bilang, ketiga surah raksasa ini dibaca oleh Nabi dalam satu rokaat. Coba bayangkan. Ini bukan lagi soal cepet-cepetan, ini soal kedalaman, soal durasi, soal konsentrasi yang total. Beda banget sama tarawih kita sekarang kan? Nah, setelah wafatnya Nabi, praktek Qiyam Ramadan ini tetap berjalan. Tapi, sebuah perubahan besar terjadi di era Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Ini dia inovasi dari beliau. Jadi, Khalifah Umar melihat di masjid itu orang-orang sholatnya mencar-mencar. Ada kelompok di sini, kelompok di sana, masing-masing punya imam sendiri. Suasananya jadi agak gaduh dan kurang teratur. Nah, beliau punya ide brilian. Beliau menyatukan semua jamaah ini di belakang satu imam saja. Dan bukan sembarang imam, tapi master qiraah pada saat itu, Ubay bin Ka'ab. Langkah organisasi ini ternyata jadi titik balik. Bukan cuma bentuk sholatnya yang berevolusi, tapi yang paling menarik, namanya juga ikut berubah. Disinilah lahirnya istilah tarawih. Gini logikanya, untuk jamaah yang super banyak dan beragam, nggak mungkin kan bacaannya sepanjang zaman Nabi? Bisa-bisa banyak yang nggak kuat berdiri, jadi ada semacam pertukaran. Kualitas bacaan yang super panjang ditukar dengan kuantitas rakaat. Rakaatnya diperbanyak, dari yang tadinya mungkin sekitar 8, akhirnya sampai 20, tapi bacaan di tiap rakaatnya jadi jauh lebih pendek. Ini solusi praktis agar semua orang bisa ikut. Nah, karena rakaatnya jadi banyak, perlu ada jeda. Perlu ada istirahat. Jeda atau istirahat singkat ini dalam bahasa Arab disebut tarwihah. Bentuk jamaknya tarawih. Jadi, nama tarawih itu sendiri artinya istirahat-istirahat. Nama ini lahir langsung dari praktik baru ini, yaitu mengambil jeda setelah beberapa rakaat. Keren kan? Namanya sendiri menceritakan sejarahnya. Dan ternyata, evolusinya nggak berhenti di zaman Khalifah Umar. Para khalifah setelahnya terus melakukan adaptasi, menyesuaikan dengan kebutuhan umat saat itu.
Di masa Khalifah Utsman, format 20 rakaat plus 3 witir dilanjutkan, menjaga keberlanjutan. Nah, di masa Khalifah Ali, ada optimalisasi menarik. Jumlah rakaatnya tetap 20, tapi jumlah istirahatnya dikurangi. Lalu ada adaptasi yang lebih drastis lagi di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana rakaatnya ditambah jadi 36 di Madinah. Kenapa bisa begitu? Ini contoh adaptasi yang paling keren menurut saya. Ternyata di Mekah, orang-orang itu kalau jeda tarawih mereka nggak cuma diam, tapi mereka melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, untuk mengimbangi total waktu ibadah orang Mekah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz secara cerdas menambah jumlah rakaat untuk penduduk Madinah. Tujuannya apa? Agar durasi ibadahnya sepadan. Ini menunjukkan betapa fleksibelnya praktek ini. Oke, kita sudah melakukan perjalanan sejarah yang cukup panjang. Sekarang, apa esensinya? Anggap saja ini adalah rangkuman materi untuk ujian pemahaman kita tentang sejarah tarawih. Pertama, fokus utamanya itu adalah semangatnya, bukan bentuknya. Tujuannya selalu sama, menghabiskan waktu malam sebanyak mungkin untuk ibadah yang khusyuk. Kedua, fleksibilitas itu kuncinya. Jumlah rakaat itu ternyata cuma mekanisme praktis yang disesuaikan dengan kondisi jamaah. Ketiga, yang dicari adalah kualitas ibadah, khusyuk, entah itu lewat bacaan yang super panjang atau lewat kehadiran di masjid dalam waktu lama. Dan terakhir, persatuan dalam jamaah. Inovasi Khalifah Umar itu tujuannya untuk memupuk semangat kebersamaan. Jadi, kalau kita paham sejarahnya, kita jadi punya sudut pandang yang baru kan? Pertanyaannya jadi bergeser, bukan lagi sekedar 8 atau 23. Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, gimana caranya kita menghidupkan tarawih kita sendiri? Bagaimana kita membawa kualitas, kekhusyuan, dan ketulusan ke dalam setiap rokaat yang kita kerjakan, berapapun jumlahnya? Nah, itulah teman-teman esensi sejati dari tarawih.